Pengertian ihtikar. Yang pertama, menurut Hanafiyah, ihtikar diartikan dengan penimbunan bahan makanan sehingga harganya melonjak tinggi. Yang kedua, menurut Syafi'iyah, ihtikar adalah membeli bahan makanan waktu harganya tinggi dan menyimpannya, kemudian menjualnya dengan harga di atas normal, sehingga menyulitkan orang banyak. Yang ketiga, menurut Malikiyah, ihtikar ialah penimbunan barang yang dijual karena dengan menyimpannya akan memperoleh keuntungan disebabkan harga di pasaran tidak stabil. Hukum ihtikar. Menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki, jumhur ulama Syafi'i, Hambali, Az-Zahiri, Zaidiyah, Abadiyah dan kebanyakan Imamiyah, menurut mereka melakukan ihtikar hukumnya haram. Dasar pengharaman ihtikar menurut Al-Quran terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 25. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim. Artinya, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih. Quran surah Al-Hajj ayat 25. Ayat ini menjelaskan bahwa ihtikar adalah haram karena ihtikar adalah perbuatan zalim dan aniaya. Maka dari itu, ihtikar adalah haram. Ulama mengatakan pada dasarnya bahwa ayat di atas di sebagian maknanya berfungsi untuk mengharamkan ihtikar. Dalil-dalil yang berdasarkan dari hadis. Hadis-hadis yang bersifat mutlak. An Sa'id bin al-Musayyib an Ma'mar bin Abdullah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtakiru illa khadi'un. Dari Sa'id bin Musayyib dari Ma'mar bin Abdullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan melakukan penimbunan selain orang yang salah. Hadis riwayat Muslim. Istimbat hukum dari hadis ini adalah tidak bolehnya melakukan ihtikar karena dijelaskan bahwa muhtakir atau orang yang menimbun adalah orang yang salah, disebut dengan ashin atau orang yang bermaksiat, dan orang yang bersalah adalah muznib atau orang yang berdosa. Pada zahirnya hadis ini menerangkan bahwa ihtikar adalah haram tanpa dibedakan antara makanan manusia, makanan hewan dan lainnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang diharamkan adalah bahan makanan saja. Alasannya di sebagian hadis hanya disebutkan kata ta'am. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ihtakara hukrata yuridu an yugla biha alal muslimin fahuwa khati'un. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan penimbunan dengan maksud agar harganya melonjak, maka dia orang yang salah. Hadis riwayat Hakim. Hadis ini menerangkan bahwa orang yang menimbun dengan maksud supaya harganya melonjak tinggi, maka ia adalah orang yang salah dan Allah telah melepaskan naungan darinya. Hadis-hadis yang bersifat muqayyad. Pertama, an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahtakara ta'aman arba'ina lailatan faqad bari'a minallahi ta'ala wa bari'a Allahu ta'ala minhu. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menimbun makanan selama 40 malam, maka terlepas dari naungan Allah dan Allah melepaskan naungan darinya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, ruwahu Umama al-Bahili an Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyahtakara al-ta'am. Artinya, Ibnu Umama al-Bahili meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang penimbunan makanan. Hadis riwayat Hakim. Lafal umum kedua hadis ini menunjukkan atas haramnya ihtikar, dan sesungguhnya azab di neraka, ancaman dan laknat tidaklah ada kecuali bagi orang yang melakukan hal-hal yang haram. Syarat-syarat ihtikar yang diharamkan diantaranya: 1. Menimbun dengan menunggu waktu harganya tinggi. 2. Menimbun pada waktu yang dibutuhkan.
3. Sesuatu yang ditimbun melebihi kebutuhannya. 4. Sesuatu yang ditimbun adalah barang yang dibeli. 5. Sesuatu yang ditimbun adalah makanan. 6. Menimbun pada waktu tertentu. Pendapat kedua dianut oleh sebagian pengikut Syafi'i, Ismailiyah, dan sebagian Imamiyah. Menurut mereka, ihtikar adalah makruh. Alasannya, seseorang mempunyai kekuasaan atas hartanya dan mereka bebas melakukan jual beli yang sesuai dengan kehendak mereka. Sikap ahli fikih tentang ihtikar yang makruh, jaiz, dan mandub. Syarat-syarat ihtikar makruh. Yang pertama, menimbun tanpa tujuan menunggu harga tinggi. Kedua, menimbun pada waktu barang itu banyak. Ketiga, menimbun untuk keperluannya dan keluarganya. Para ulama berbeda pendapat antara makruh dan haram. Bagi seseorang yang menimbun makanan dan pakaian, masing-masing mempunyai dalil. Jika terpenuhi syarat-syarat haram, maka hukumnya haram, dan jika tidak ada, maka hukumnya makruh. Menimbun yang diperbolehkan atau mubah yaitu 1. Menimbun sesuatu tanpa tujuan untuk menjualnya. 2. Boleh menimbun manisan minyak dan makanan hewan. Keadaan yang diperbolehkan menimbun: 1. Menimbun pada waktu yang lapang. 2. Seseorang menyimpan untuk kebutuhannya dan keluarganya. Menimbun yang mandub yaitu jika menimbun untuk kemaslahatan umum, seperti dijelaskan oleh Subki, Qadi Husain Royani dan Kamili, bahwasanya jika harga barang itu sedang murah dan barang itu tidak sedang dibutuhkan masyarakat, maka tidak dilarang untuk menimbun sampai barang itu dibutuhkan, dan hal ini baik karena bermanfaat bagi masyarakat. Pendapat mazhab Maliki, sebagian ulama mazhab Hambali, Imam Abu Yusuf dan Abidin Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa dilarang melakukan monopoli terhadap semua jenis barang yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, perabot rumah tangga, atau perabot kantor. Alasannya adalah umumnya lafal atau redaksi hadis yang berbunyi, tidak ada seorang pun yang memonopoli kecuali orang-orang yang bersalah. Jadi intinya barang siapa melakukan monopoli ia berdosa. Redaksi hadis ini bersifat umum, sedangkan nas tentang pelarangan monopoli yang dikhususkan terhadap makanan saja bersifat khusus. Redaksi yang khusus tidak bisa menafikan redaksi yang umum. Sebagian ulama mazhab Hambali dan Imam Al-Ghazali mengkhususkan keharaman ihtikar pada jenis produk makanan saja. Alasannya, karena yang dilarang dalam nas hadis hanyalah makanan. Menurut mereka, karena masalah ihtikar menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya dan kebutuhan orang banyak, maka larangan itu harus terbatas pada apa yang ditunjuk oleh nas saja.